Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sultani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal pertemuan ketujuh, yaitu bab bentuk akar, pangkat, dan logaritma, atau soal-soal ulangan. Soal yang pertama adalah sederhanakanlah operasi bentuk akar berikut, yaitu akar 150 dikurangi akar 24 ditambah akar 54. Sebelumnya kita buat coretan atau oret-oretan agar mempermudah untuk mencari bilangan atau bentuk pemfaktorannya. Misalnya kita 1 yaitu akar 1 yaitu 1, akar 4 yaitu 2, akar 9, 3, akar 16 itu 4. Seperti yang sudah kalian ketahui, ini sangat mudah pada soal SMP. Akar 25 yaitu 5, akar 36 6, dan seterusnya. Akar 49 yaitu 7, dan seterusnya ya. Ini hanya untuk membantu. Yang pertama adalah akar 150. Kita cari 150 itu berapa kali berapa? Kita cari di sini. Bisa dibagi 25 enggak? Bisa dibagi 16, 9, 4, atau dan seterusnya. Yang paling mendekati adalah 150 itu bisa dibagi dengan 25. Maka kita tulis di sini. Ini yang pertama yaitu 150 yaitu 25 dikali 6. 25 dikali 6 yaitu 150. Kemudian yang kedua dikurangi akar berapa? 24 kali berapa yang ada di sini, yaitu 4. Jadi akar 4 dikali 6. Kemudian yang ketiga 54. 54 itu dibagi berapa? Kita lihat di sini. 4, 9, 36, yang mendekati adalah 9. Jadi 54 itu akar 9 dikali 6. Nah, jika kita sudah mendapatkan faktor pembaginya seperti ini, kita lihat akar angka yang bisa diakarkan, yaitu akar 25 dikali akar 6. Yang ini akar 4 dikali akar 6 ditambah akar 9 dikali akar 6. Maka diperoleh 25 akarnya, yaitu 5. 5 kali akar 6 dikurangi 4 yaitu 2, akar 6, 9 diakarkan jadi 3 akar 6. Karena di dalam bentuk akarnya sama, ada akar yang sama yaitu 6, di sini 6 dan 6, maka bisa kita angka yang di depan akar bisa kita taruh di depan menjadi 5 dikurangi 2 ditambah 3 dalam kurung akar 6. Maka diperoleh 5 kurangi 2, 3 ditambah 3 jadinya 6 akar 6. Selesai. Kemudian yang nomor 2. Ubahlah bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan pangkat tak sebenarnya, yaitu akar pangkat 4 dari P pangkat 3. Kita ingat sifat yang sebagai berikut. Jawab ya. Sifat yaitu N, akar pangkat M dari N, maka diperoleh A pangkat M per N. Maka jika ada soal seperti ini, diperoleh akar 4 dari P pangkat 3 sama dengan P pangkat. Nah, ini kan pangkat, ini akar ya. Biasanya kan akar itu kalau dalam bentuk pohon, kamu bayangkan pohon ada akar, ada pangkat. Pangkat yaitu pang ya. Pang itu kan biasanya di atas dan akar itu biasanya di bawah. Jadi diperoleh seperti ini. Kemudian yang nomor 3. Ubahlah bilangan berikut dalam bentuk akar, yaitu X kuadrat dipangkat setengah. Nah, ini jawab. Ingat sifat dalam operasi perpangkatan.
jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Ini sepertiga ya. Sebentar. Maka kita peroleh X kuadrat dikali 1/3 sama dengan X pangkat 2/3. Seperti tadi, kita cuma dibalik saja menjadi X pangkat 2/3 sama dengan akar X. Di sini pangkatnya berapa? Yang di atas 2, yang di bawah akarnya di sini 3. Seperti itu. Yang keempat, sederhanakan penyebut dari bentuk akar 2 per akar 11. Nah, jika kalian mempunyai atau disuruh merasionalkan bentuk pecahan seperti ini, kita kalikan penyebutnya dengan perpangkatan yang sesuai dengan penyebutnya itu sendiri. Jadi kita jawab akar 2 per akar 11. 11, maaf ya, ini 11 ya. Dikalikan dengan ya penyebutnya, yaitu 11. Yang di bawah akar 11, yang di atas pun akar 11 juga. Maka diperoleh akar 2 kali akar 11 sama dengan akar berapa? 22 per akar 11 kali akar 11 sama dengan akar 11 kuadrat. Sudah diakarkan, kemudian dikuadratkan. Ya udah, saya tulis ulang biar kalian tidak bingung. Sudah dikuadratkan, kemudian diakarkan. Ya seperti bentuk semula lagi, menjadi akar 22 per 11. Atau bisa kita tulis dalam bentuk lain, 1 per 11 kali akar 22. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5, sederhanakanlah bentuk-bentuk akar berikut ini. Nah, ini yang agak rumit, yaitu akar 15 ditambah 2 akar 54. Akar kemudian di dalam bentuk akar lagi. Kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan bentuk akar yang seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu. Di sini bentuknya khas ya, yaitu di dalam akar ada akarnya lagi, kemudian di sini ada angka 2-nya. Ada penjumlahan atau pengurangannya. Itu khas sekali. Maka bisa kita kerjakan dengan cara yang pertama adalah kita cari bilangan. Nah, ini bilangan ini dan yang ini. Kita bilangan berapa? Jika dijumlahkan itu hasilnya 15, dan jika dikalikan dia hasilnya 54. Maka diperoleh bilangan tersebut adalah diperoleh 9 dan 6. Maka kita tulis ini orat-oratan ya, saya kotaki. Akar 15 ditambah 2 akar 54 sama dengan, nah ini akar, ingat 9 dan 6 kan adalah besar yang 9 ya, maka yang 9 kita taruh di depan menjadi akar di dalam akar lagi akar 9. Karena di sini ditambah, maka kita dilanjutkan sama, pindah ke bawah menjadi tambah juga, dalam kurung akar 6. Di akar kemudian dikuadratkan. Iya. Setelah itu, karena ini diakarkan kemudian dikuadratkan, ya menjadi bentuk yang seperti semula, menjadi akar 9 ditambah akar 6. Akar 9 bisa kita ketahui yaitu 3, dan akar 6 masih utuh akar 6. Jadi seperti itu. Yang nomor 6 adalah A
pangkat M tambah N sama dengan X. Dalam soal ini kita disuruh untuk merubah ke dalam bentuk logaritma. Dalam sifatnya di logaritma yaitu ada yang masih ingat di mana A log X sama dengan N. Itu jika dan hanya jika yaitu A pangkat N sama dengan X. Begitu ya. Nah, ini saya kasih kotaan sebagai pengingat sifatnya. Sekarang kita kembali ke soal yaitu A pangkat M tambah N sama dengan X. Jadi jika diubah dalam bentuk logaritma jika dan hanya jika yaitu A. Ingat A nya di atas ya, seperti perpangkatan. Kemudian log berapa? Ingat di sini X di sini, jadi di sini lihat perpindahannya yang di atas jadi hasil, maka diperoleh A log X sama dengan M plus N, seperti itu ya. Kemudian nomor 7 adalah nyatakan bentuk logaritma dalam bentuk pangkat. Yaitu 5 log 2P ditambah 1 sama dengan Q. Jawab. Sesuai dengan yang seperti ini, maka kita peroleh, ingat sifatnya sudah saya tulis di atas, jadi 5 log 2P ditambah 1 sama dengan Q. Jika dan hanya jika 5, ini Q ya, 5 pangkat Q sama dengan numerusnya 2P ditambah 1. Begitu. Yang nomor 8. Sederhanakan bentuk logaritma berikut. 4 log 200 dikurangi 4 log 25. Jawab. Nah, lihat di sini basisnya sama, 4, kemudian pengurangan, maka kita kerjakan menggunakan sifatnya apa? Saya tulis kembali, perlu diingatkan lagi. Perlu ya, yaitu A log X kurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Sesuai dengan sifat tersebut, maka bisa kita kerjakan atau kita peroleh menjadi 4 log 200 dibagi 25 sama dengan 4 log 8. Nah, ini 8 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi baik 4 maupun 2 masih bisa kita sederhanakan ya, yaitu 4 itu 2 pangkat 2 log 8 yaitu 2 pangkat 3. Lanjut di sini. Maka ingat sesuai dengan sifatnya lagi lah. Ini kita perlu banyak sekali belajar tentang sifat-sifatnya ya. Yaitu sifat, saya tulis lagi di sini, ini sifat. Kemudian saya sampilkan sifat di sini yaitu A pangkat M log X pangkat N, maka nah ini yang ke depan yaitu N per M A log X. Dilihat dari sifat ini, maka kita peroleh ya ini 3-nya di atas, 2 yang ke depan, 2 yang ini ya, 2 yang pangkatnya ya, bukan 2 yang basisnya ya. Jadi 3 per 2 2
log 2. Nah, ini 2 log 2. Ada sifat lagi. Sifatnya yang seperti apa? Yaitu saya tulis di sini di atasnya, yaitu A log A. Di sini A, di sini A. Ada angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi, jika kita punya 2 log 2, maka dia hasilnya yaitu 3/2 kali 1, sama dengan 3/2. Seperti itu ya. Jadi, sifat-sifatnya itu sangat penting untuk kalian ketahui dan pahami. Kalau tidak bisa, ya dicoba dihafalkan, kemudian banyak-banyak latihan. Banyak sekali referensi di internet yang bisa kalian manfaatkan. Kemudian setelah tadi yang ke-8, sekarang yang ke-9. 9. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut, yaitu 5 log 4 dikali 2 log 3 dikali 9 log 5. Maka, nah ini kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan, ini juga bisa disederhanakan. Kita peroleh 5 log 2 yaitu, atau 4 yaitu 2/2 kali 2 log 3 dikali 9 yaitu 3/2 log 5. Maka, nah ini, jika pangkat atau numerusnya ada pangkatnya, ini pangkatnya itu pindah ke depan menjadi 2, 5 log 2. Kemudian di sini tidak ada numerusnya, tidak ada perpangkatannya, maka kita tulis saja seperti semula, yaitu 2 log 3. Kemudian nah ini yang ada pangkatnya basisnya, maka dia di bawah, pindah ke depan tapi di bawah, yaitu menjadi, karena di sini pangkatnya 1, maka 1/2 3 log 5. Hati-hati ya. Nah ini, kita lihat setiap logaritma, jika di depan logaritmnya ada angkanya, kita pindahkan ke depan semua. Ini ada 2, kemudian ini tidak ada angkanya atau 1, bisa ditulis bisa tidak, kemudian ini ada setengah, jadi kita masukkan dalam kurung, yaitu 2 kali setengah. Nah, lihat seperti sifat yang tadi, atau belum saya tulis ya. Maaf, saya tuliskan di sini sifatnya. Kita ingatkan lagi, ada 5 log 2, 2 log 3. Nah, ini seperti ada yang sama. Basis dan numerus di logaritma yang berbeda ada yang sama. Ini 3, ini ada 3 ya. Jadi sesuai dengan sifatnya seperti apa, saya tuliskan di sini, yaitu jika ada log A log X dikali X log Y, maka jika ada yang sama logaritma dan numerus dan basis di logaritma yang berbeda, kita tulis ujung-ujungnya saja, yaitu X dan Y. Jadi X log atau A log Y, ini A ya, A log X dikali X log Y, maka kita tulis ujungnya menjadi A log Y. Jadi ini bisa semacam kita coret. Begitu juga dengan ini ada 5 log 2, 2 log 3, 3 log 5. Bisa kita tulis menjadi 5 log 2 dikurangi 2 log 3 dikali 3 log 5. Maka 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Nah, dikali ini kita coret menjadi 5 log 5. Ingat seperti sifat yang tadi. Nah, ini 5 log A log A sama dengan 1. Angkanya sama, maka antara basis dan
numerusnya sama, maka hasilnya 1. Jadi ini 1 kali coret 1 sama dengan 1. Seperti itu. Wow, proses yang panjang sekali tapi hasilnya saimprit ya, cuma 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang nomor 10. Wow, di mana kertasnya? Nah, ini number 10. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut, yaitu nah ini kalau tadi itu logaritma basis atau numerusnya ada pangkatnya, sekarang terbalik. Ini ada angka, kemudian pangkatnya itu sebuah logaritma. Yang pertama adalah 5 pangkat 5 log 10 ditambah 4, agak besar ya, 2 log 3, kemudian ditambah lagi 27 3 log 2. Nah, jawab. Untuk menjawab soal ini kita harus mengingat sifat-sifat logaritma yang berapa itu, yang terakhir, yang bentuknya seperti ini kira-kira, yaitu A. Nah, di sini A, kemudian basis dari pangkat logaritmanya A juga, log X. Maka hasilnya X. Antara angka dan basisnya itu sama, dan log X, maka hasilnya itu numerusnya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang selanjutnya adalah A ada pangkatnya N. Kemudian dikali logaritma A log X, maka hasilnya X. Nah, ini sama, tapi ini ada pangkatnya, maka X-nya itu kita pangkatkan dengan pangkatnya ini. Nah, seperti ini, saya kodai untuk pengingat saja ya. Sesuai dengan sifat tersebut, maka bisa kita kerjakan soal yang ini. Nah, ini yang pertama adalah 5 log 10 sama dengan, atau bisa kita sederhanakan dulu ya bentuknya ya, 5 log 10 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 2 log 3 ditambah 27, itu berapa? 3 pangkat 3 ya, 3 log 2. Nah, sama dengan yang ini sesuai sifat yang pertama, yaitu ini sama, maka hasilnya adalah 10 ditambah, nah ini sudah sama dengan ini, kemudian 3, jadi ditulis 3 pangkat sesuai dengan sifat yang ini, 3 pangkat 2 ditambah, nah ini 3 pangkat 3 kali 3 log X, jadi ini dan ini juga sudah sama ya. Kemudian numerusnya 2, jadi diperoleh 2 pangkatnya ini ya, 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 10 ditambah 3 pangkat 2, 9 ditambah 8 sama dengan 27. Seperti itu, terima kasih. Jika masih belum bisa, putar lagi dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.